Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sapitri, NIM B2B023012, Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana sebuah lembaga pendidikan menyusun strategi, mulai dari menentukan tujuan, melihat kondisi yang ada, sampai merencanakan langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, kita masuk ke konsep manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, manajemen strategi adalah proses untuk menentukan arah dan tujuan lembaga pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, lembaga pendidikan tidak hanya menjalankan program begitu saja, tetapi harus punya tujuan yang jelas dan strategi untuk mencapainya. Dalam adanya manajemen strategi, lembaga pendidikan juga bisa lebih siap menghadapi perubahan dan terus meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, dalam manajemen strategi ada 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis lingkungan. Pada tahap ini, lembaga pendidikan melihat kondisi yang ada, baik dari dalam maupun dari luar. Tahap kedua adalah perumusan strategi. Setelah mengetahui kondisi, lembaga mulai menentukan visi, misi, tujuan, dan program yang akan dijalankan. Tahap ketiga adalah implementasi strategi, yaitu menjalankan program dan kebijakan yang sudah direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Pada tahap ini, lembaga melihat apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil atau masih perlu diperbaiki. Jadi, prosesnya tidak berhenti pada perencanaan saja, tetapi terus berlanjut sampai evaluasi. Dalam manajemen strategi pendidikan, ada beberapa komponen utama saling berkaitan. Yang pertama ada visi, yaitu gambaran kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian ada misi, yaitu langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Setelah itu ada tujuan strategis yang menjadi sasaran lembaga dalam jangka waktu tertentu. Lembaga juga perlu melakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Selain itu, keberhasilan strategi juga didukung oleh sumber daya, kepemimpinan yang baik, dan evaluasi kinerja. Jadi, semua komponen ini harus saling mendukung supaya strategi yang sudah direncanakan benar-benar bisa berjalan. Dalam pelaksanaannya, manajemen strategi tentu memiliki faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukungnya misalnya pendidikan yang efektif, SDM yang kompeten, fasilitas yang memadai, dukungan teknologi, pendanaan, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Sedangkan hambatannya bisa berupa keterbatasan anggaran, kurangnya kompetensi SDM, sulitnya menerima perubahan, sampai kebijakan yang sering berubah. Karena itu, hambatan tersebut perlu diatasi melalui pelatihan SDM, kerjasama, dan stakeholder, menggunakan penggunaan sumber daya secara optimal, dan pemanfaatan teknologi. Jadi, keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga memanfaatkan faktor pendukung sekaligus mengatasi hambatan yang ada. Selanjutnya ada visi, misi, dan sasaran lembaga pendidikan. Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai lembaga di masa depan. Kemudian misi adalah langkah atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Sedangkan sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan penelitian, memperluas kerjasama, dan meningkatkan daya saing lembaga. Jadi, visi menentukan kita mau kemana, misi menunjukkan bagaimana cara menuju ke sana, dan sasaran menunjukkan hasil apa saja yang ingin dicapai. Sebelum menyusun strategi, lembaga pendidikan perlu memahami kondisi internal dan eksternalnya. Lingkungan internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam lembaga, seperti kualitas sumber daya manusia, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, serta budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari di luar lembaga, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, kondisi masyarakat, kebutuhan dunia kerja, dan persaingan dengan lembaga lain. Analisis penting supaya strategi yang dibuat tidak hanya berdasarkan keinginan, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada.
Seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan juga terus mengalami perubahan. Karena itu, lembaga pendidikan membutuhkan perencanaan strategis atau Renstra sebagai pedoman untuk menentukan arah ke depan. Renstra membantu lembaga melihat kondisi saat ini, kemudian menentukan target yang ingin dicapai di masa depan. Di dalam ada penetapan visi dan misi, analisis lingkungan seperti SWOT, serta evaluasi secara berkelanjutan. Jadi, perencanaan strategis membantu lembaga pendidikan tidak hanya bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang relevan. Selanjutnya kita masuk ke langkah pokok yang merumuskan strategi pendidikan. Langkah pertama adalah analisis lingkungan strategis, yaitu melihat kekuatan dan kelemahan dari dalam serta peluang dan ancaman dari luar. Yang kedua adalah menetapkan visi, misi, dan nilai utama sebagai arah yang akan dituju oleh lembaga. Kemudian langkah ketiga adalah merumuskan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan biasanya bersifat lebih umum di jangka menengah, sedangkan sasaran harus lebih spesifik dan terukur. Jadi sebelum menentukan program, lembaga harus memahami kondisi terlebih dahulu dan menentukan arah yang jelas. Setelah tujuan dan sasaran ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih strategi mutu yang paling sesuai, misalnya melalui diferensiasi, yaitu menciptakan keunggulan yang membedakan lembaga dari lembaga lainnya, atau melalui strategi fokus, yaitu memaksimalkan program unggulan tertentu. Setelah strateginya dipilih, barulah disusun program kerja dan anggarannya. Jadi, strategi yang sudah dibuat harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang nyata, lengkap, dan dengan penanggung jawab waktu pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas strategi pendidikan dalam menghadapi revolusi industri. Pada era ini, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan teknologi. Siswa juga tetap membutuhkan kemampuan manusiawi seperti kreativitas, empati, dan karakter. Karena itu, strategi pertama adalah menyesuaikan kurikulum dengan keterampilan masa depan. Kedua, meningkatkan kompetensi pendidik agar mampu menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Ketiga, melakukan modernisasi fasilitas pendidikan, misalnya melalui smart classroom dan platform pendidikan digital. Jadi teknologi harus dimanfaatkan dan mendukung pendidikan, tapi tetap berpusat pada manusia. Setelah teknologi, pendidikan karakter juga menjadi bagian yang penting. Karena itu, strategi berikutnya adalah memperkuat nilai moral dan memperhatikan kondisi siswa secara menyeluruh. Kemudian, lembaga pendidikan juga perlu membangun kemitraan dengan berbagai sektor, misalnya melalui kerjasama dengan dunia industri agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, maupun melalui kegiatan riset bersama. Jadi, menghadapi industri ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan sendirian, tapi membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, kita melihat kondisi tenaga pendidik di Indonesia, khususnya antara pendidik ASN dan honorer. Dari sisi kesejahteraan, pendidik ASN memiliki penghasilan dan tunjangan yang lebih pasti, sedangkan penghasilan pendidik honorer lebih sangat beragam. Dari sisi kepastian kerja, ASN juga memiliki perlindungan dan jenjang karir yang lebih jelas. Begitu juga dalam akses pelatihan. Pendidik ASN cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti program pengembangan kompetensi. Perbedaan kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melakukan beberapa upaya strategi. Salah satunya melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK untuk meningkatkan kepastian dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kemudian ada penetapan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam proses pembelajaran. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan serta mempercepat program PPG dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi upaya pemerintah hanya berfokus pada siswa, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga harus melakukan upaya dari dalam institusinya sendiri. Yang pertama, melalui pemberdayaan
SDM, misalnya pelatihan internal, pendampingan antar pendidik, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan. Kedua, melalui digitalisasi infrastruktur seperti penggunaan learning management system dan perangkat pembelajaran interaktif. Ketiga, melalui kerjasama dengan dunia industri agar kurikulum kompetensi lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi peningkatan mutu membutuhkan peran bersama antara pemerintah dan lembaga pendidikan itu sendiri. Sebagai kesimpulannya, manajemen strategi sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang terarah, dan evaluasi secara berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat menghadapi berbagai perubahan dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Intinya, strategi yang baik akan membantu pendidikan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, sekian video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.